Oke, adik-adik semuanya udah masuk lagi ya. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang Kak. Selamat siang, Siang Kak. Kak. Udah pada gabung lagi ya. Sekarang kita lanjutkan berarti. Nah, soal yang tadi ya, baru sampai nomor 5. Oke, ini dia. Oke, kita teruskan nomor 6 ya. Nah, yang nomor 6 seperti ini dia. Di sini ditanya F1 juga ya. Kalau F1 seperti yang tadi aja cara menjawabnya ya. Kalau yang ditanya F1, jadi kita lebih mudah menjawab Fx ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 3x ditambah 1 dibagi 2x ya. Jadi kalau F1 begini, berarti kita cari untuk x tambah 2 sama dengan 1 bagi 5 ya. Dapat x tambah 2 sama dengan 5 berarti untuk x3. Jadi F1 ini untuk X3. Kalau gitu 3 kali 3 tambah 1 dibagi 2 kali 3. Hasilnya 9 tambah 1 dibagi 6. 10/6. 5/3 ya. Oke. Seperti itu untuk nomor 6. Nah, kita teruskan ya. Nomor 7. Kalau tidak ada pertanyaan tentang nomor ini, kita teruskan nomor 7. Tapi kalau ada silahkan. Oke. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, oke, kita lanjutkan, kita hapus. Nomor 7. Nomor 7 seperti ini. Oh, ditanya cuma inverse-nya. Ini pakai rumus hafalan itu ya. Jadi, supaya kita terbiasa ingat rumusnya, kakak tuliskan ya. Bahwa Fx, Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D. Jadi inverse-nya adalah F inverse sama dengan min dx ditambah B dibagi Cx dikurang AR. Nah, jadi fungsi kita ini berarti Fx sama dengan, kalau kita tuliskan di sini 0x ya. 0x ditambah 3 dibagi X dikurang 2 ya, seperti itu ya. Maka F inverse dari X adalah 2-nya ke sini berarti jadi 2X tambah 3 dibagi X, 0-nya ke sini ya, dikurang 0 gitu ya.
Jadi 2x tambah 3 dibagi x. Nah, seperti itu. Ya, jawabannya A sama aja ini ya. 3 tambah 2x dibagi x. Oke. Kita lanjutkan nomor 8. Nah, untuk nomor 8, F komposisi G X 4x kuadrat tambah 10x tambah 11. Gx-nya 2x tambah 3, maka Fx. Kalau ini kita pakai inverse ya. Pakai persamaan fungsi komposisi. F komposisi Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 11. Berarti ini kita buat F komposisi G sama dengan H. Maka untuk mendapatkan F-nya sama dengan H komposisi G inverse. Nah, di sini kita harus mencari G inverse. Gampang ya, karena di sini G-nya sudah ada. Jadi Gx-nya adalah 2x tambah 3, maka ini fungsi linear, inverse-nya adalah x kurang 3 dibagi 2 ya. Maka Fx-nya dengan mudah kita hitung H komposisi G inverse ya. H komposisi G inverse dari X, di mana hanya 4x kuadrat tambah 10x tambah 11. Berarti 4 dikali dalam kurung X dikurang 3 bagi 2 kuadrat ditambah 10 dikali X dikurang 3 bagi 2 ditambah 11. 4 dikali, ini kita kuadratkan jadi X kuadrat dikurang 6X tambah 9 bagi 4. Terus ini berarti 5. 5x dikurang 15 tambah 11. 4-nya ini bisa kita coret habis. Sehingga hasilnya tinggal di sini x kuadrat ya. Min 6 ditambah 5 berarti min x aja. Kemudian min 15 tambah 11 min 4 tambah 9 jadi 5. Jadi x kuadrat min x tambah 5. Jawabannya C ya. Untuk nomor 8. Oke. Silakan dipahami ya. Kalau sudah, kita teruskan nomor 9.
Nomor 9, kita hapus ini. Nomor 9 di sini diketahui fungsi f, g, h adalah fungsi-fungsi pada bilangan real dengan fx-nya x tambah 2 dibagi 3x dikurang 5, gx-nya sama dengan x dibagi x tambah 1, dan hx-nya 2x dikurang 3. Nilai dari f komposisi g komposisi h inverse dari min 2. Nah, ini kalau kita komposisikan dulu F komposisi G komposisi H-nya, bentuknya itu lumayan rumit ya. Jadi kita jangan menggunakan seperti itu, karena itu menjadi sulit bentuknya. Maka kita gunakan yang seperti ini. Kita gunakan yang seperti ini. Mana tulisnya ini? Oh. F komposisi G komposisi H inverse untuk X-nya min 2. Maka ini sama saja dengan begini. Dibalik ini ya. Susunannya dibalik. H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse dari min 2. Seperti itu ya. Maknanya ini adalah H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse min 2 kurung ya. Nah, ini lebih mudah dicari daripada kita cari FOGH-nya, itu agak susah baru diinverskan ya. Jadi ini lebih sederhana begitu, lebih mudah lah gitu ya. Jadi di sini kan F inverse, G inverse, H inverse gampang dicari kan. F inverse kita cukup satu langkah saja. Ini kan udah beres kan ya. F inverse di sini, misalkan F inverse dari X adalah nih, sini 5x tambah 2 bagi 3x dikurang 1, udah beres ya. Nah, gitu kan. Kemudian G inverse-nya juga mudah ya. Ini G inverse. Berarti G inverse gimana dong? Ini juga mudah ini. G inverse X di sini 1. Oh, beda dikit. Dia jadi X gitu. What? Min X berarti. Min X gitu ya. Terus bawahnya X dikurang 1. Nah, itu G inverse. Terus H inverse juga mudah. H inverse dari X berarti ini X tambah 3 dibagi 2. Nah, selesai kan? Jadi ini lebih mudah seperti ini. Terus kita hitung nih. F inverse 2, ini kan gampang ya dihitung. Di depannya sih harusnya sini lah ya, nggak apa-apa. F inverse minus 2 gitu. Nah, berarti ini 5 kali minus 2 tambah 2 dibagi 3 kali minus 2 dikurang 1. Hasilnya sini aja deh. Min 10 tambah 2 minus 8 dong. Ini minus 6. Kurang 1 minus 7. Min bagi min positif ya, berarti ini 8/7. Nah, gitu. Jadi F minus 2, F inverse dari minus 2 itu adalah 8/7. Jadi ini bisa kita lanjut jadi begini. Sama dengan ke sini aja ya. H inverse dari G inverse 8/7 gitu. Karena F inverse minus 2 itu 8/7. Nah, ini bisa kita hitung di sini lagi dengan mudah. Kita hitung untuk G inverse 8/7 gitu. Nah, berarti kan di sini min 8/7 dong. Dibagi
min 8/7 dikurang 1 ya. Kalau lumayan ya hasilnya nih. Sama dengan berapa ini? Sini aja, rada-rada nyempil. Oh, ini 8 dikurang 7, min 15 dong. Min 8/7 dibagi min 15/7 jadi 8/15. Kak, itu yang bawah minus. Gimana? Yang bawah minus 8/7 apa 8/7, Kak? Oh iya ya, ini X yang nggak ada minnya ya. Walah. Betul. Dia nggak pakai min ya, karena dia X doang. Ya, ke bawah sama yang di atas ya, pikir min juga. Oke. Berarti kalau kayak gini 1/7 nih, yang bawah min 8/7 dibagi 1/7 gitu. Berarti min 8 dong. Ya, di sini berarti min 8. Nah, berarti soal ini menjadi H inverse min 8 gitu ya. Ini ada H inverse ya, tapi di sini aja kita hitung ya. Berarti minus 8 ditambah 3 dibagi 2. Jadi min 5/2. Min 5/2 itu min 2,5 ya. Oke, jawabannya yang A ya. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa untuk fungsi komposisi 3 komposisi seperti ini lebih mudah dicari inverse masing-masing ya daripada dikomposisikan. Jadi kalau kita komposisikan FOGH, hasilnya bentuknya udah jelimet tuh. Habis itu baru diinverskan. Bisa juga sih. Tapi ini lebih sederhana gitu caranya. Dengan cara seperti itu. Jadi memang dalam menjawab soalnya itu ya pastinya selalu banyak cara ya dalam menjawab soal. Selalu ada berbagai cara untuk menjawab soal. Makanya kita perbanyak latihan soal itu supaya kita tahu bahwa ini cara yang lebih efektif daripada cara yang begini gitu ya. Kita harus punya semangat berpikir seperti itu ya. Jadi di dalam mengerjakan soal selalu ada cara yang lebih efisien dan lebih sederhana dalam menjawab soal dari apa yang kita ketahui saat ini ya. Selalu ada seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu walaupun kita belum menemukannya. Tapi pasti selalu ada. Kayak gitu. Cuman mungkin ya bisa saja kita ketemu cara yang lebih efisien itu, yang lebih efektif itu ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya begitu ya. Tapi itu selalu ada begitu. Demikian juga di dalam setiap permasalahan juga. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ya kalau hari ini belum dapat solusinya, bisa saja besok. Besok belum dapat, mungkin bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, begitu ya. Saya sendiri banyak permasalahan yang saya dapatkan solusinya itu setelah 25 tahun kemudian. Misalnya itu ya. Jadi ada suatu, misalkan waktu SD saya udah kepikiran itu di kepala gitu. Kalau seperti ini bagaimana caranya gitu. Contoh dulu saya waktu SD belajar bilangan prima. Belajar sih SD itu bilangan prima masih sederhana sih ya. Bilangan prima untuk SD yang penting tahu aja gitu ya. 2, 3, 5 gitu kan. Terus dulu saya kepikiran itu. Bagaimana membuktikan misalkan 5.231 bilangan prima gitu. Bilangan prima apa bukan gitu. Dulu saya itu. SD itu kepikiran saya begitu. Wah, mana tahu kita gimana cara menjawabnya itu. 5.231 bilangan prima bukan, siapa tahu itu bisa difaktorkan bukan prima gitu. Apa dasarnya kita katakan itu prima apa bukan gitu. Itu kejawab setelah saya kuliah, bayangkan tuh.
berpuluh tahun kemudian baru kejawab kayak gitu. Banyak lagi persoalan-persoalan yang kejawab lama, ya. Kira-kira kayak gitu contohnya maksudnya. Oke, sekarang kita nomor 10. Kita hapus. Nah, nomor 10 di sini fungsi fx 5 pangkat x dan gx-nya x kuadrat tambah 3 untuk x bukan 0 ya. Saya kira nggak ngefek ya, x-nya 0 juga boleh aja sih ya. Terus di sini f inverse gx kuadrat dikurang 3 ya. Ini sebenarnya sih yang pertama f inverse-nya dulu deh. Kalau fx-nya seperti ini, fx-nya adalah 5 pangkat x gitu kan. Fx sama dengan 5 pangkat x. Nah, sebenarnya sih inverse dari fungsi eksponen pastinya fungsi logaritma kan. Jadi f inverse dari ini adalah 5 log x gitu ya. Nah, gitu kan. Oke. Sekarang f inverse-nya sudah ada. 5 log x. Di sini gx kuadrat dikurang 3. Ini perhatikan ya, bahwa yang dimaksud itu begini ya. Begini. Nah, gitu. Beda dengan seperti ini misalnya ya. Gx kuadrat dikurang 3 gitu, beda ini ya dengan ini. Ini beda kasus ya. Nah, kalau kayak gini ya, ini jadi kayak gini. X pangkat 2 tambah 2 tambah 3 gitu. Itu kan gx-nya kan. Terus habis itu dikurangi 3 mereka ini gitu. Jadi sebenarnya ini hasilnya adalah x pangkat 4. Gini doang. Jadi pertanyaan soal ini, f inverse dari gx kuadrat dikurang 3, itu sebenarnya pertanyaan dia sama saja f inverse dari x pangkat 4. Berarti sama dengan, ini kan f inverse sudah ada, berarti 5 logaritma x pangkat 4. Maka pada sifat logaritma, pangkatnya ini kan bisa dipindahkan ke depan sini. Bisa bolak-balik lah ya pokoknya. Jadi sama saja dia 4 dikali 5 log x kayak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah 4 dikali 5 logaritma x. Jadi dapat kita jawab itu adalah D ya, seperti itu. Itulah untuk yang pretest kita dari nomor 1 sampai 10. Oke, ada pertanyaan adik-adik sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke post test ya. Tadi kalian baru ngerjain post test pastinya. 10 soal, itu ada nilainya apa ora ya? Biasanya sih ada. Si kakaknya biasanya ngasih tuh. Oh, enggak. Belum diolah. Oke. Oh iya, post testnya kayaknya nggak dikasih. Tidak dikasih. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke situ ya. Ini dia. Tadi kalian sudah jawab juga, tapi saya nggak tahu benarnya bagaimana. Oh ya, kita buang dulu lah ya coret-coretan ini. Untuk post test, fungsi komposisi inverse, fungsi komposisi inverse, ada pretest, ada post test. Oke, yang ini berarti. Oke, ini dia ya. Untuk nomor 1, diketahui fungsi f dan g dirumuskan seperti ini. Put. Oh, ini dari gx-nya. Fx-nya itu fungsi linear. Gx-nya berarti pasti fungsi kuadrat. Nah, tapi ini kita lebih gampang pakai inverse kalau kayak gini ya. Jadi kita f inverse x-nya aja ya.
Jadi F inverse dari fungsi X-nya adalah di sini kan sudah diketahui Fx-nya sama dengan 2X dikurang 4, maka F inverse-nya adalah X ditambah 4 dibagi 2 ya. Nah, kemudian ini kita pakai persamaan fungsi inverse aja, bahwa kalau G komposisi F dari X itu adalah fungsi 4X kuadrat dikurang 24X ya, ditambah 32, maka ini kita sebut G komposisi F sama dengan H. Di sini kita butuh fungsi G, berarti fungsi G sama dengan H komposisi F inverse. Jadi Gx sama dengan H komposisi F inverse X. F inverse X-nya sudah ada ini, maka tinggal masukkan ke fungsi H-nya. 4 dikali X tambah 4 bagi 2 kuadrat dikurang 24 dikali X tambah 4 bagi 2 ditambah 32. Ini kalau kita kuadratkan 4 dikali ini berarti X kuadrat ditambah 4 kali 2 8X ditambah 16 dibagi semuanya dengan 4. Kemudian ini dikurang, ini berarti 24 dibagi 2 12 ya, dikurang 12X dikurang 4 kali 12 berarti 48 ditambah 32. Ini 4-nya dicoret ya. Nah, habis ini 4 ini. Sehingga yang tersisa dari sini adalah X kuadrat pastinya. 8X dikurang 12X beda 4X lah. 16 dikurang 48 ditambah 32. Oh, itu 0 ya. Berarti segini. Jadi X kuadrat dikurang 4X itulah fungsi dari Gx ya. Oke. Kalau sudah, silakan. Ada yang mau bertanya untuk ini? Halo, Rik? Kak. Wahai Pak Fernando, apa background-nya? Apa background atau backsound-nya? Nyalakan mic boleh ya, bebas, asalkan suasananya kondusif ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Next berarti nomor 2. FOG dari A sama dengan 5. Berapakah nilai A-nya? Berarti G-nya kita masukkan ke A, ke F-nya, habis itu ya kita cari nilainya gitu ya. Oke, berarti di sini kita cari FOGX-nya dulu ya. F komposisi GX berarti sama dengan FGX. Jadi GX yang X min 1 dibagi X tambah 4, kita masukkan ke F-nya berarti 2 kali X min 1 dibagi lah X min 5 sih, dari mana datangnya kalinya? Dibagi X tambah 4, tutup begitu. Oh, berarti tambah 5. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah sebetulnya FGX-nya gitu loh. Nah, kalau disebutkan bahwa F komposisi G dari A, berarti kan sama saja. A dikurang 1 dibagi A ditambah 4.
ditambah 5. Nah, sama aja itu. Hasilnya katanya 5. Gitu ya. Berarti ini 5-nya habis nih jadi 0. Sehingga kalau ini 0 berarti yang tersisa sebenarnya begini. 2 kali A dikurang 1 dibagi A ditambah 4 sama dengan 0 gitu. Maka supaya ini 0, A dikurang 1-nya 0 gitu. Jadi A-nya 1. Ya. Jadi jawabannya D ya. Oke, untuk nomor 2 seperti itu aja. Selanjutnya, nomor 3. Itu bagaimana, kenapa ada musik-musiknya ya, Fernando? Halo? Oke, untuk ini. Nah, kalau untuk nomor 3 ini lebih mudah pakai rumus biasa dari fungsi komposisi itu ya. Bukan pakai persamaan fungsi komposisi. Pakai persamaan fungsi komposisi bisa nggak? Bisa. Tapi dia jadi makin rumit gitu. Lebih mudah kita jawab dengan rumus biasa. Jadi di sini F komposisi GX adalah ini, ada hasilnya gitu ya, dan GX-nya juga sudah ada di sini. Oh, Fx-nya sudah ada maksudnya. GX-nya kita cari dulu. Nah, di sini F komposisi G X sama dengan, ini kita tulis gini aja lah ya. X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 dibagi X min 2, itu sama aja ya. Jadi F-nya kan sudah ada, akar X kuadrat tambah 1, berarti ini sama saja akar G kuadrat X tambah 1 sama dengan ini, akar X kuadrat min 4X tambah 5 gitu. Sama aja. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa GX-nya dengan mudah kita cari dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ini. Supaya tanda akarnya hilang. Maka sekarang jadinya gini, G kuadrat X ditambah 1. Ini akarnya hilang, berarti X kuadrat min 4X tambah 5. Ini yang di bawah jadi kuadrat ya. Ini bolehlah dituliskan misalnya gini. Jadi G kuadrat X sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5 dibagi X min 2 kuadrat ini, berarti ini dikurang 1 gitu. Pada akhirnya ini bisa kita hitung X kuadrat dikurang 4X tambah 5 dikurang 1 dikali ini. X min 2 kuadrat dibagi X min 2 kuadrat ya. Nah, selanjutnya yang di atas itu bisa kita jabarkan X kuadrat min 4X ditambah 5 dikurang, ini bisa kita jabarkan di X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Bawahnya nggak usah dijabarin, biarin aja X min 2 kuadrat. Maka di sini jelas kita dapatkan X kuadrat habis, min 4X yang habis, tinggal 1. 1 per X min 2 kuadrat. Jadi, ini GX ya, kenapa jadi G2? Jadi GX sama dengan akar dari ini.
Jadi akar kuadrat dari 1 per X min 2 kuadrat. Nah, ini kalau ditarik akar ya hasilnya 1 per X min 2. Jadi berapakah Gx min 3? Itu sama dengan 1 per X min 3 dikurang 2. 1 per X min 5. Itulah Gx dikurang 3. Ini jawabannya B ya. Ini dia bikin A ya, salah itu ya. Kecuali mungkin X tambah 3, iya tuh, 1 per X tambah 1. Itu jawaban untuk nomor 3. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk ini, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tidak ada pertanyaan untuk ini. Oke, next nomor 4. Nah, seperti ini. Fx sama dengan akar pangkat 5 ya. Dari 1 dikurang X pangkat 3 ditambah 2. Inversnya adalah, nah, ini kita pakai rumus dasar inverse aja. Bahwa Y sama dengan bisa diubah menjadi X sama dengannya. Kita perhatikan di sini. Y sama dengan Fx dalam fungsi variabel X, yaitu akar pangkat 5 dari 1 dikurang X pangkat 3 ditambah 2 ya. Maka ini nanti bisa kita bikin menjadi X sama dengan, caranya akar 1 min X pangkat 3, akar pangkat 5 ini sama saja, 2-nya ini kita pindahin sini ya, jadi Y kurang 2 gitu ya. Berarti supaya kita dapat X-nya ini, pertama ini kita pangkat 3 akan dulu di ruas ini. Supaya akar pangkat, bukan pangkat 3 mas, pangkat 5 ya. Supaya akar pangkat 5-nya hilang. Maka setelah kita pangkat 5 akan dia, otomatis ini yang tertinggal adalah 1 min X pangkat 3. Ini menjadi Y kurang 2 pangkat 5. Nah, sekarang ini bisa kita tuliskan min X pangkat 3 sama dengan Y kurang 2 pangkat 5 dikurang 1. Nah, karena ini min X pangkat 3, berarti kalau X pangkat 3 harus dikali min 1 dia, sehingga ini jadi begini. Nah, maka untuk mencari X-nya dalam fungsi variabel Y-nya, sebenarnya ini tinggal kita tarik akar aja. Maka X sama dengan, atau kita pangkat sepertigakan gitu ya, ini semuanya. Atau ditarik akar pangkat 3 sama aja tuh. Ini dibikin pangkat sepertiga. Otomatis ini pangkatnya jadi X aja, karena 3 dikali sepertiga 1 kan, jadi ini X aja udah ya. Maka sisi kanannya hasilnya adalah 1 dikurang Y min 2 pangkat 5 pangkat 1/3 kayak gitu. Nah, maka ini sudah merupakan fungsi inversenya, karena kita sudah berhasil membuat X dalam fungsi variabel Y. X sama dengan fungsi variabel Y.
Maka inilah yang dimaksud sebagai inverse dari fungsi tersebut. Kalau kita tuliskan sebagai f inverse dari x, maka dalam kurung 1 min x min 2 pangkat 5, semuanya pangkat 1/3. Jawabannya adalah D ya. Jawaban ini sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk akar ya. Akar pangkat 3 dari 1 dikurang X min 2 pangkat 5. Boleh. Kayak gini juga jawabannya boleh. Kalau itu satu di dalam akar nggak bisa dikeluarin ya, Kak? Nggak bisa, nggak boleh ya. Ya, angka 1 itu tetap di situ ya. Oke deh. Oke, kalau sudah dimengerti dan dipahami, kita next. Nomor 5. GOF. Oh, ini paling mendasar ya. Ini biasa. Ini ya definisi dasar dari fungsi komposisi aja ya kalau ini. G komposisi fx. Ya ini tinggal gfx aja udah. Nggak ada inverse-inversion. Langsung. Jadi G-nya itu 3x tambah 7 ya berarti jadinya 3 kali x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 tambah 7 gitu. What? Ini GOF. Oh, G-nya yang zat ini yang fx-nya kebalik pula. G-nya yang x kuadrat rupanya. Jadi berarti dia yang 3x tambah 7 kuadrat dikurang 4 dikali 3x tambah 7 dikurang 6 ya. Ini tinggal kita kuadratkan saja, berarti jadi 9x kuadrat ditambah 6 kali 7 42 dong ya. Tambah 49 tuh, 7 kali 7 dikurang 12x kurang 28 dikurang 6. Maka hasilnya 9x kuadrat. Ini jadinya 30x ya, oke. Terus tambah 15 ya sisanya. Oke. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Oke. Sekarang nomor 6. Mari kita hapus yang ini. Nomor 6.
Next. Fx, x dibagi x tambah 1. Gx-nya 2x dikurang 1. Oke, ini juga mendingan inverse masing-masing ya. Lebih mudah. Jadi, F komposisi G inverse dari X, ini kita tahu dibalik G inverse komposisi F inverse dari X. Jadi sama dengan G inverse F inverse X. Di sini F inverse-nya mudah, berarti sama aja min X dibagi X dikurang 1. Kemudian untuk Gx-nya juga G inverse X-nya berarti X tambah 1 bagi 2. Bagi 2. Maka di sini G inverse dari F inverse masuk ke G inverse ya. Berarti jadinya min X dibagi X dikurang 1 ditambah 1, ini dibagi 2 begini. Nah, kalau kita lihat ini kita samakan penyebut, berarti min X ditambah X dikurang 1 dibagi X dikurang 1 dibagi 2. Maka jelas ini X dikurang X-nya habis. Sehingga ini yang tersisa adalah min 1 per X min 2. Berarti dikali 2 ya. Oh, X min 1 kok. Iya betul. Karena dia dibagi 2 ya. Loh, ini kenapa min 2 ini? Dari mana datang ya min 1? Betul. Ya, begini ya. Sehingga hasil akhirnya min 1 per 2X dikurang 2. Oke. Kok? Karena jawabannya. Harus dikali min lagi berarti ini. Kali min 1 atas bawah ya. Jadi 1 per 2 min 2X. Ini sama aja ini. Jawabannya yang E. Aduh. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk ini, kita lanjutkan juga. Next. Sekarang nomor 7. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 dan Gx-nya adalah 4X tambah 2. Nilai X jika F inverse komposisi G inverse sama dengan 2 ya. Ditanya nilai X-nya ya. Oke. Jadi yang pertama untuk inverse dari masing-masing ini. Untuk Fx-nya sih sangat mudah ya. Yaitu X pangkat 3. Maka X akar pangkat 3 dari Y. Maka sebetulnya F inverse dari X adalah akar pangkat 3 dari X. Untuk Gx, jadi dia inverse adalah X min 2 dibagi 4. X min 2 dibagi 4. Maka yang dimaksud dengan F komposisi
G komposisi ini adalah FG inverse. Oke, G inverse X min 2 per 4. F-nya ini. Berarti akar pangkat 3 dari X min 2 per 4 sama dengan sama dengan 2. Nah, berapa duanya? Waduh. Ini kita pangkat 3 ya untuk menghilangkan akar pangkat 3 ini di sini. Ini kita pangkat 3 ya semua ruas ini. Ini di pangkat 3 kan akar pangkat 3-nya hilang. Berarti di sini X min 2 per 4 sama dengan 8. Maka X min 2 sama dengan 32, X-nya 38 dong. Wah. Kayak nggak masuk akal gitu tadinya ya. Tapi jawabannya memang 34. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk ini, kita lanjut lagi. Nomor 8. Sama ini ya. Ini sama ya. Yang ditanya cuma ini aja. Dibalik ya. F inverse komposisi G inverse. Dari X pastilah F. X. Ini ada inverse-nya ya. G inverse, F inverse. Oke. Maka di sini F inverse, apa ada F inverse? F inverse langsung ya. Sepertiga X langsung jadinya. Sedangkan G inverse, nah ini agak. Untuk G inverse, 4 dikurang X dibagi 5. Ini G inverse. Sekarang kita cari di sini. F inverse 1/3 X. What? 1/3. Nah, X-nya ganti jadi ini. 4 dikurang X per. Aduh. Berarti sama dengan 4 dikurang X per 5.
Oke, ini jawabannya B ya. Next, nomor 9. Untuk nomor 9. Di sini diketahui H sama dengan HX ya. HX adalah G komposisi Fx. Maka H inverse adalah F komposisi G inverse. Nah, F inverse gampang dicari ya. Seperti tadi. Oh, F inverse X sama dengan 1 lagi. 1 saya tulis ya. X tambah 1 dibagi X dikurang 1. Tambah 1 dibagi X dikurang 1. Ya, benar ini. F inverse X-nya adalah ini ke sini jadi min X tambah 1 O dibagi X. Maksudnya gitu. Terus G inverse kan ini G inverse. Nah, sini nggak ada 0 dong, ini 0. Terus ini 1. 1 per X dikurang 1. Jadi F inverse komposisi G inverse berarti min X-nya itu kita ganti jadi ini. Berarti min 1 per X dikurang 1 tambah 1 dibagi. Satu per X min 1. Maka ini kalau kita samakan penyebut ini jadinya min 1 ditambah X X min 1 dibagi X min 1. Terus ini min 2. Nggak perlu diapa-apain, ini cukup gini aja ya. Maka X min 1-nya ini habis ya. F inverse benar nggak sih? Inverse min X tambah 1 dibagi X. G inverse-nya 0. 1 per X min 1, G inverse-nya benar. F inverse komposisi G inverse. Min 1 per X min 1 tambah 1 dibagi 1 per X min 1. Nah, ini harusnya X min 2 ini. Nggak ada jawabannya ya. Jawabannya di situ X min 1. Enggak lah.
Waduh, itu rupanya sudah G inverse itu. Wah, gawat. Ini udah G inverse, jangan inverse lagi. Jadi G inverse-nya jelas salah. Waduh, salah tuh. Ininya salah. Rupanya G-nya sudah bentuk inverse. Jadi G inverse itu sendiri nggak perlu dicari lagi rupanya. Dia memang sudah segini nilainya. Gawat. Oke, sekarang F inverse ini nih berarti jadinya min X tambah 1 dibagi sama 1. Ditambah 1. Dibagi. Ya, apa sih? Dibagi X tambah 1 lah. Di bawahnya ini nggak pakai tambah 1 ini. Bagi X doang. Ini minnya bawah-bawah nih. Terus di sini X tambah 1 dibagi X. Jadi sama dengan ini berarti min X. Min X dikurang 1 ditambah X dibagi X dibagi X tambah 1 dibagi X. Ya. Jadi ini kalau kita coret, ini habis, ini juga habis. Sehingga pada akhirnya jawabannya adalah min 1 per X tambah 1. Jawabannya A. Itu jawaban nomor 9 ya, teman-teman semuanya. Oke, bagi yang kurang jelas boleh ditanya. Ada yang kurang jelas? Semuanya jelas, alhamdulillah. Oke, kalau semuanya jelas. Kita hapus. 1, 2, 3. Oke, nomor 10. Nomor 10 di sini nomor terakhir ya. F komposisi GX sama dengan 5X, sedangkan GX-nya adalah 1/5X dikurang 1 ditanya Fx-nya. Nah, ini kita pakai persamaan fungsi komposisi. F komposisi GX sama dengan 5X, maka ditanya Fx-nya berarti maka F sama dengan H komposisi G inverse ya. G inverse-nya di sini mudah dicari, yaitu G inverse dari X adalah di sini jadi X tambah 1 dibagi 5X. Nah, gitu aja. Maka Fx sama dengan H komposisi G inverse ya, berarti 5 kali ya ini.
X tambah 1 dibagi 5X. Sehingga X ditambah 1 dibagi X. Ya, jawabannya B. Oke. Untuk post-test dan pre-test seperti itu, fungsi komposisi dan inverse. Mudah-mudahan kalian makin paham tuh ya. Oke, kita masih punya waktu sampai 20 menit lagi, jadi kita bisa teruskan. Kita tambah lagi soal-soalnya di file kita yang tadi ada soal ya. Oke, ini kita stop share dulu yang ini. Nah, soal berikutnya adalah yang ini. Di modul kita tadi banyak soal-soalnya ya. Ini dia. Silakan adik-adik semuanya tanpa terkecuali. Silakan dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Habis kalian kerjakan, kita bahas. Semuanya dimulai kerjakan. Oke. Sudah ada yang dapat nomor 1. Bagaimana adik-adik? Coba kita lihat Yang A. Ya. Ada pendapat Yang A. yang A karisma yang A. Aduh. Apa sih? Kenapa jadi ribet bikin dia? Oke, karisma dia yang A. Teman yang lain bagaimana? Oh, bisa nyoret-nyoret sampai ke A juga, Kak. A juga, Aisyah. Oke. Oke, berarti benar. Mantap nih untuk domain dan range ya. Mantap, keren. Betul. Jawabannya A. Oke. Sekarang yang B. Yang B. Nomor 2. Bagaimana dengan teman kita Aska Petria? Gimana? Aska sudah dapat nomor 2 deh? Si Anissa Dwi Prameswari nomor 2 bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Nomor 2 piye? Halo? Anissa, halo? Bisa kedengaran suaranya? Belum kedengaran? Si Chandra, halo Chandra? Belum, Kak. Belum dapat nomor 2? Si Karisma Arum nomor 2 piye? Saya yang A. Yang A. Oke, G1 yang A 3/2. Itu dari Karisma. Teman-teman yang lain, si Haya Anindita, apa Haya? Nomor 2 itu dapat? Halo? Haya? Nidaan Hovia? Halo Nidaan Hovia? Oke. Belum, Kak. Belum? Sinyal kurang bagus. Oke. Beberapa teman kita belum ketemu ya untuk nomor 2 ini, baik. Tapi jawaban tadi benar ya, ini dari teman kita.
Jadi caranya seperti ini. Fx kan 3x ya. Sedangkan gx-nya di sini di dalam soal sama dengan f komposisi gx dikurang fx gitu ya. Jadi kalau dicari G1 itu sama aja F komposisi G1 dikurang F1 gitu. Jadi G1 sama dengan F G1 dikurang F1. Nah, F1 jelas bisa kita cari. F1 adalah 3 kali 1 pastinya ya. 3 kan gitu ya. Sedangkan FG1 itu berarti 3 kalinya G1 ya. Sehingga di sini G1 sama dengan 3 kalinya G1 dikurang F1 adalah 3. Maka ini G1 dikurang 3 G1 adalah min 2 G1 sama dengan min 3. Jadi G1-nya sama dengan min bagi min plus 3/2. Seperti itu ya caranya. Untuk teman-teman semuanya. Untuk nomor 3. Nomor 3 bagaimana dengan Silvi? Silvi Cantika. Nomor 3 udah dapat belum deh? Silvi Cantika? Belum? Zulfa Eta Natasha? Nomor 3 bagaimana? Halo? Si Pinkan Panesha gimana? Nomor 3 sudah dapat deh? Pinkan Panesha? Halo? Halo Pinkan? Wah, nggak ada yang dengar ini. Si Fernando. Fernando gimana Fernando nomor 3? Saya masih cari, Kak. Masih cari, oke. Oke, silakan dihitung dulu kalau begitu ya. Kak, saya nebak boleh? Di gimana ditebak? Dihitung ya, Saya 3. Oh, Maudila Lira ya 3. Oke, itu benar ya deh. Mantep. Kalau yang lain juga dapat 3 berarti udah beres. Ini baru Maudi baru 1 ini yang dapat. Maudila. Ada yang lain pendapat? Kalau ada yang kontradiksi kakak bahas, tapi kalau sama berarti udah bisa. Saya masih bingung, Kak. Oke, Fernando. Saya bingung ya, bro. Berarti boleh kita bahas. Ini kita hapus dulu ya yang lain ini. 1, 2, 3 kita hapus. Oke. Untuk nomor 3 ini. Jadi sebetulnya sih FOGX
ditambah GOFX gitu ya. Hasilnya adalah 8X, di mana fx-nya 2x tambah 1 dan gx tambah b, berarti FOGX ini adalah 2 kali gx ya, berarti 2 kali AX ditambah B ditambah 1 ditambah GOFX, berarti A dikali 2x tambah 1 ditambah B. Nah, ini nilainya adalah 8x kayak gitu. Jadi ini 2AX ditambah 2B tambah 1 ditambah 2AX ditambah A ditambah B sama dengan 8X. 2AX tambah 2AX itu 4AX ya. Terus ditambah di sini A ditambah 2B tambah B 3B tambah 1 sama dengan 8X. Jadi di sini konsep kesamaan ya, kesamaan fungsi kiri dan kanan. Kalau kiri sama dengan kanan berarti ini sama dengan ini gitu. Artinya 4A sama dengan 8 berarti A sama dengan 2 gitu ya. Kemudian lagi ini karena di belakang sini tidak ada, ya kan? Berarti A tambah 3B tambah 1 ini adalah 0 gitu. Dengan A2 tambah 3B tambah 1 sama dengan 0, dapat kita simpulkan 3B-nya adalah min 3, jadi B-nya min 1. Pertanyaannya A kurang B berarti 2 dikurang min 1, jawabannya 3 ya. Oke, tadi sudah dijawab 3 oleh Maudila. Dan itu betul. Oke teman-teman, kalau sudah kita hapus, next ya, kita masih ada waktu. Kita manfaatkan waktu kita. Next di sini soal berikutnya. Oh, kok nggak mau bergeser? Oke, nah ini dia. Silahkan dicoba dulu. Nomor 4, nomor 5, ya kan, nomor 6. Ya kalau nggak sempat ya di screenshot dulu lah ya. Untuk dicoba. Mungkin satu dulu yang dapat, oke, boleh. Kak, yang A bukan nomor 4. Yang nomor 4. Iya. Oke. Yang A ya, mantap. Ya, intinya di sini FFX sama dengan GGX gitu ya. Terus dicari A kali B tambah 6A tambah 6B. Jadi kita waduh, ini udah salah coret saya. Ya, jadi di sini coba kita hitung ya. Jadi F dimasukkan ke F ya, berarti A dikali begini ya. AX ditambah B tambah 2 gitu ya. Sama dengan GGX ya, berarti jadinya A dikali AX dikurang 4. Terus di sini ini masih kurang ini. Terus di sininya itu masih ada begini. Berarti ini ditambah B tambah 2 lagi dong. Terus untuk GGX-nya itu adalah A dikali AX dikurang 4, di sininya dikurang 4 ya. Oke, berarti di sini jadi A kuadrat X ditambah AB ditambah 2A
ditambah B tambah 2 sama dengan A kuadrat X dikurang 4A dikurang 4 ya. Oke, di sini ini sudah pasti sama ya. Ini pasti sama dengan ini. Berarti yang lain ini pun harus sama, kira-kira gitu ya. Jadi AB ditambah 2A ditambah B tambah 2 harus sama dengan min 4A dikurang 4. Ini aja ya. Sehingga di sini AB ditambah ini berarti 6A. Terus di sininya ditambah B. Ini berarti min 4 dikurang 2, minus 6 ya. Oke, betul. Jawabannya adalah A. Iya, demikian pembahasannya ya. Sudah begitu banyak soal tentang fungsi komposisi dan inverse yang kita bahas. Saya kira adik-adik sudah hatam ini ya, fungsi komposisi dan inverse. Tinggal nanti materi ini dikombinasikan dengan bab yang lain, baik itu bab trigonometri, fungsi kuadrat, fungsi logaritma, atau fungsi apapun ya. Tapi prinsip dasar dari fungsi komposisi dan inverse adalah seperti ini. Dan adik-adik juga bisa menonton video-video pembelajaran kita di Genius Center Official channel YouTube ya. Di situ ada juga bab-bab ini sudah kita bahas, kalian boleh tonton juga gitu ya. Oke, kakak kira sampai di sini dulu ya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama semuanya. Semoga pada sukses ya. Terima kasih, Kak.